Salam sejahtera sahabat Bejana Hati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bejana Hati ingin berbagi sebuah pembahasan tentang Kredo Katolik atau syahadat Katolik yang sering kita ucapkan. Bagaimana sejarah terbentuknya dan apa saja pro dan kontra terhadap hasilnya, yuk kita simak bersama. Kredo Katolik adalah pernyataan iman yang menjadi dasar doktrin Kristen yang terdiri dari beberapa bagian yang berisi pernyataan tentang keyakinan pada Tuhan, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Berikut adalah isi Kredo Katolik. Yang pertama, Kredo Aku Percaya, pernyataan iman pada Tuhan, Bapa Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, dan dalam putranya, Yesus Kristus, Tuhan kita, pernyataan iman pada Yesus Kristus sebagai Putra Tuhan dan Tuhan. Yang ketiga, yang dalam dunia ini telah diterima oleh Roh Kudus, pernyataan iman pada Roh Kudus sebagai Roh Allah. Keempat, yang diterima oleh seluruh gereja, pernyataan bahwa Kredo Katolik diterima oleh seluruh gereja Katolik. Kelima, diterima sebagai benar, pernyataan bahwa Kredo Katolik diterima sebagai benar dan sesuai dengan ajaran Kristen. Yang keenam, pernyataan tentang kepercayaan pada satu Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu, percaya pada Yesus Kristus sebagai Putra Tuhan yang diterima oleh Roh Kudus dan percaya pada Roh Kudus sebagai Roh Allah. Yang ketujuh, pernyataan tentang kepercayaan kepada gereja, pengakuan-pengakuan iman, dan penerimaan pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Kredo Katolik digunakan dalam liturgi gereja dan menjadi pokok-pokok ajaran Kristen yang diterima oleh seluruh gereja Katolik. Kredo Katolik yang disebut syahadat panjang dan syahadat para rasul adalah dua pernyataan iman yang berbeda dalam tradisi Kristen. Perbedaan antara Kredo Katolik dan syahadat para rasul meliputi: yang pertama, waktu penulisan. Kredo Katolik dibuat pada tahun 325 Masehi oleh Konsili Nisea I. Sedangkan syahadat para rasul lebih tua dan diduga dicatat sekitar tahun 100 Masehi. Yang kedua, tujuan penulisan. Kredo Katolik dibuat untuk memformulasikan definisi resmi tentang Tuhan dan Yesus dan memperkuat ajaran Kristen. Sementara syahadat para rasul dicatat sebagai pernyataan iman dasar bagi pengikut Kristen pertama. Yang ketiga, isi pernyataan. Kredo Katolik lebih detail dan memiliki banyak pernyataan doktrinal, sementara syahadat para rasul lebih singkat dan berfokus pada pengakuan iman pada Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus. Yang keempat, penggunaan. Kredo Katolik digunakan dalam liturgi dan upacara-upacara gereja, sementara syahadat para rasul jarang digunakan dalam liturgi. Kedua pernyataan iman ini mencerminkan sejarah dan tradisi yang berbeda dalam Kristen dan memiliki arti penting bagi kelompok-kelompok Kristen yang berbeda. Kredo Katolik atau syahadat panjang dibuat pada tahun 325 Masehi oleh Konsili Nisea I. Konsili ini dipimpin oleh Paus Silvester I dan bertujuan untuk membahas dan memutuskan berbagai masalah agama, termasuk memformulasikan definisi resmi tentang Tuhan dan keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Putra Tuhan. Kredo Katolik ini menjadi dasar doktrin Kristen dan masih digunakan sampai sekarang. Konsili Nisea I membuat Kredo Katolik karena adanya perdebatan dan kebingungan dalam kelompok Kristen tentang ajaran-ajaran tertentu, terutama tentang nature dari Tuhan dan hubungan antara Tuhan dan Yesus. Konsili ini berusaha untuk menyatukan dan memperkuat ajaran Kristen dengan memformulasikan definisi resmi yang diterima oleh semua orang Kristen. Kredo Katolik ini membantu untuk mengatasi perbedaan dan mempromosikan kesatuan dalam kelompok Kristen. Hasil dari Konsili Nisea I meliputi: yang pertama, formulasi Kredo Katolik. Konsili memformulasikan Kredo Katolik
yang menjadi dasar doktrin Kristen dan masih digunakan sampai sekarang. Yang kedua, penentuan tahun Natal. Konsili memutuskan bahwa tahun Natal Kristen akan diperingati pada 25 Desember. Yang ketiga, pembatalan heresi Arianisme. Konsili membatalkan heresi Arianisme, yaitu pandangan bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi hanya makhluk yang diciptakan. Yang keempat, konfirmasi pemimpin gereja. Konsili mengkonfirmasi Paus Silvester I sebagai pemimpin gereja Katolik dan memastikan bahwa pemimpin gereja dalam masa depan harus dipilih melalui proses yang sama. Yang kelima, pertimbangan tentang doktrin. Konsili juga membahas dan memutuskan berbagai masalah doktrin dan ajaran Kristen, memperkuat posisi gereja, dan memastikan bahwa ajaran-ajaran penting dalam agama terjaga. Namun, hasil Konsili Nisia I ini tidak lepas dari pro dan kontra yang memiliki alasannya tersendiri. Mereka yang pro dengan hasil Konsili Nisia I memiliki alasan antara lain menyatukan ajaran Kristen. Kredo Katolik membantu untuk menyatukan dan memperkuat ajaran Kristen, sehingga mempromosikan kesatuan dalam kelompok Kristen. Kemudian, menyediakan doktrin resmi. Kredo memformulasikan definisi resmi tentang Tuhan dan Yesus yang membantu untuk memastikan bahwa setiap orang Kristen memiliki pemahaman yang sama tentang ajaran-ajaran penting. Kemudian, untuk menjaga integritas agama. Kredo Katolik membantu untuk mempertahankan integritas agama dan memastikan bahwa ajaran-ajaran tidak tercemar oleh pengaruh-pengaruh luar atau interpretasi yang salah. Sedangkan mereka yang kontra terhadap hasil Konsili Nisia I juga memiliki alasan antara lain memicu konflik. Perdebatan tentang ajaran-ajaran yang tercantum dalam Kredo Katolik menimbulkan konflik antara berbagai kelompok Kristen dan memperkuat perbedaan-perbedaan antar kelompok. Kemudian, mengurangi pluralitas. Kredo Katolik menekankan pada ajaran-ajaran yang sama dan bersifat monolitik yang dapat mengurangi pluralitas dan keberagaman dalam kelompok Kristen. Selanjutnya, menyebabkan diskriminasi. Konsekuensi dari penekanan pada ajaran-ajaran yang sama dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok Kristen yang memiliki pandangan yang berbeda. Namun, muncul sebuah pertanyaan, apakah Kredo Katolik masih relevan dengan perkembangan kehidupan pada zaman ini? Jawabannya adalah masih sangat relevan. Kredo Katolik masih sangat relevan untuk saat ini karena merupakan bagian penting dari sejarah dan tradisi Kristen. Kredo Katolik membantu menyatukan umat Kristen dan memberikan landasan bagi ajaran Kristen yang diterima secara luas. Kredo Katolik juga membantu memperkuat keyakinan umat Kristen dan membantu memahami ajaran Kristen yang kompleks dengan lebih baik. Namun, harus diingat bahwa penerimaan dan relevansi Kredo Katolik tergantung pada individu dan kelompok Kristen yang bersangkutan. Ada kelompok Kristen yang memiliki persepsi berbeda tentang Kredo Katolik dan mempertimbangkan pernyataan-pernyataan yang terkandung di dalamnya tidak sesuai dengan ajaran Kristen saat ini. Oleh karena itu, relevansi Kredo Katolik sangat bergantung pada pandangan individu dan kelompok Kristen yang bersangkutan. Bagaimana menurut pandangan saudara tentang iman gereja? Silakan tulis pada kolom komentar. Share video ini agar lebih banyak saudara kita yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin.